Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kokom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Kokom, gimana nih? Kemarin katanya pengen ngobrol-ngobrol nih. Ada apa nih? Iya nih, Bu. Aduh, lagi galau nih. Pengen di coaching nih Galau. sama Ibu. Oh gitu. Iya nih. Kira-kira apa nih yang mau diobrolin, Bu Kokom? Iya, gini, Bu. Hmm, Saya kan sekarang ngajar di kelas 5 ya, Bu. ya. Eh, jadi akhir-akhir ini saya lihat ada beberapa murid saya ya, Bu, yang Hmm, kurang fokus belajarnya seperti itu. Jadi dilihat dari mereka itu kayak sedang kalau lagi belajar itu dia kayak suka bercanda gitu, bercanda ketika belajar, ngobrol dan sebagainya. Saya suka tegur, sesekali tegur, kemudian setelah saya tegur begitu lagi, terus-terusan. Dan Ya. terlihat juga di akhir pembelajaran saya berikan evaluasi yang mereka tidak bisa mengerjakan secara mandiri seperti itu. Hmm. Seperti siswa-siswa yang lainnya atau teman-teman yang lainnya. Ya itu sih, Bu. Hmm. Jadi Oke. agak galau. Oh gitu. Betul. Oke, oke. Ya. Baik, Bu Kokom. Jadi tujuan percakapan kita, pertemuan kita itu mau bahas tentang murid-murid Bu Kokom. Iya, Ada yang kurang fokus dalam belajarnya ya Bu Kokom ya. iya Ibu, betul Ibu. Ya. Terus di akhir pembelajaran juga kelihatan tidak bisa melakukan evaluasi atau penilaian secara mandiri dan hasilnya juga kurang memuaskan ya Bu Nah, Kokom. betul Ibu. Iya, iya, ya. Baik Bu Kokom. Sudah jelas ya kita sepakat tujuan percakapan kita ya. Iya Ibu, betul. Bu Kokom, apa sih sebenarnya yang diharapkan dari kegiatan coaching kita kali ini atau percakapan kita itu? Apa yang Bu Kokom harapkan? Saya berharap dari coaching kita kali ini itu saya mendapatkan ide baru ya Bu. Ide baru supaya saya bisa mengatasi hambatan belajar murid saya tersebut. Jadi mereka bisa fokus kembali mengikuti pembelajaran dan di akhir mereka juga bisa mengerjakan evaluasi yang saya berikan dengan baik dan hasilnya pun bisa memuaskan seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi harapannya nanti setelah percakapan kita muncullah ide-ide barunya ya. Iya, Jadi Ibu. kira-kira bagaimana nih biar anak-anak muridnya bisa fokus belajar, kemudian bisa melakukan evaluasi secara mandiri, tujuan pembelajarannya tercapai ya. Betul, Ibu. Gitu. Oke, oke baik Bu Kom. Bu Kokom, kalau tadi disampaikan oleh Bu Kokom terkait inginnya ide-ide baru yang muncul, kemudian ada anak-anak yang kurang fokus. Kalau kita lihat dari kata kuncinya fokus ya, Bu Kokom, menurut persepsi Ibu Kokom sendiri, fokus seperti apa sih itu yang Bu Kokom harapkan dari murid-muridnya? Yang saya harapkan dari murid-murid saya, jadi mereka itu bisa fokus dalam melaksanakan KBM, mereka bisa memperhatikan saat saya sedang menerangkan materi, kemudian mereka juga bisa tertib pada saat pembelajaran, jadi tidak banyak bercanda atau konsentrasinya sampai buyar gitu, sampai ngobrol dengan temannya dan sebagainya. Jadi mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Dan di akhirnya pun harapan saya yaitu akhirnya mereka bisa mengerjakan evaluasi yang saya berikan. Oke, oke. Jadi anak-anak ini terlihat fokus itu menurut persepsi Bu Kokom adalah anak-anaknya fokus memperhatikan pada saat Bu Kokom menjelaskan ya mungkin ya. Kemudian tertib, tidak bercanda, konsentrasi penuh saat pembelajaran ya, memperhatikan itu. Oke, oke. Dan mungkin murid Bu Kokom ini kelas berapa ya? Kelas 5 Ibu. Kelas 5, iya, iya. Dan kalau dilihat prosentasinya ini, kalau saya buat skala 1 sampai 10 nih Bu Kokom. Murid-murid Bu Kokom yang mengalami yang tidak fokus belajar itu ada di skala berapa kalau saya berikan skala 1 sampai 10? Saya rasa murid-murid saya yang memang belum fokus saat belajar itu ada di skala 6 lah.
6, Hmm. oke, baik baik. Nah, dalam coaching ini, percakapan ini, Bu Koko mengharapkan setelah percakapan coaching, muncul ide baru, harapannya nanti anak-anak Bu Koko bisa fokusnya masuk di skala berapa nih? Saya inginnya mereka bisa masuk ke skala 8. Saya kira itu cukup. 8 ya, 8 ya, mudah-mudahan ya nanti kita temukan ide-ide barunya, ada Amin. peningkatan fokus belajar pada murid-murid Bu Kokom ya, Bu Kokom Iya, ya. Ibu. Oke, Bu Kokom, kalau tadi dilihat penyebabnya disampaikan oleh Bu Kokom ya, termasuk mendeskripsikan fokus itu sendiri ya. Anak-anak itu yang tidak fokus, tidak konsentrasi gitu ya, tidak memperhatikan. Kira-kira apa sih penyebabnya, Bu Kokom? Berdasarkan pengamatan Bu Kokom? Kalau menurut pengamatan saya, mungkin mereka itu tidak fokus karena saya memberikan pembelajaran yang kurang menarik mungkin ya menurut mereka. Jadi belum sesuai dengan kebutuhan belajar mereka seperti itu. Dan memang saya jarang menggunakan media pembelajaran yang menarik, misalkan contohnya dengan menggunakan video pembelajaran, kemudian juga memang saya jarang melaksanakan ice breaking di tengah pembelajaran. Jadi mungkin mereka merasa bosan seperti itu ya, Bu. Oh, Dan begitu ya. Jadi terlihat anak-anak itu nggak fokus, nggak konsen itu karena terlihat jenuh mungkin ya, Bu Kom ya, tadi yang disampaikan ya? sepertinya Terlihat jenuh. sepertinya sih seperti itu. Mungkin jenuh, monoton, akhirnya mereka lari lah ke hal-hal Hal yang lain gitu ya, yang lain, lebih menarik. Akhirnya ada ngobrol dan temennya sebagainya. yang ngobrol, akhirnya lebih Ya. tertarik ngobrol dibanding mendengarkan Nah, gurunya berbicara. mungkin itu, Bu. Oke, iya. Kalau dilihat dari penyebabnya tadi disampaikan juga oleh Bu Kokom, pembelajarannya kurang menarik katanya ya, gitu ya. Terus mungkin jenuh, bosan anak-anaknya ya, Iya. gitu. Nah, kalau Bu Kokom bisa mengidentifikasi adanya kejenuhan, kebosanan pada anak-anak murid gitu ya. Nah, biar anak-anak nggak jenuh, apa sih sebenarnya sih yang disukai oleh murid-murid Bu Kokom itu? Kalau menurut saya, anak-anak, terutama memang yang tidak fokus itu kebanyakan anak laki-laki ya, Bu. Ya. Oke. Saya rasa yang menurut mereka menarik dalam pembelajaran yaitu yang pertama, kita melaksanakan pembelajaran tidak di kelas, bisa di luar kelas seperti itu ya, Bu. Kemudian yang kedua juga dengan saya menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik seperti tadi dengan menggunakan video pembelajaran. Saya pernah juga memang melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan menggunakan video, tapi memang jarang sekali ya, Bu. Cuman sesekali doang dan mereka memang kelihatannya antusias seperti itu. Tapi memang akhir-akhir ini saya jarang sekali menggunakan itu, jadi kelihatan sekali Gitu. mereka tidak antusias. Kemudian Oke. yang berikutnya, sepertinya saya bisa juga dengan melaksanakan ice breaking seperti itu ya, Bu. Jadi supaya anak-anak mereka tidak jenuh dan bisa konsentrasi kembali dengan kita melaksanakan ice breaking itu. Oke. Kalau tadi saya perhatikan dari apa yang disampaikan Bu Kokom bahwa anak-anak kecenderungan lebih antusias apabila Bu Kokom memberikan video pembelajaran ya. Iya. Sepertinya murid-murid Bu Kokom senang ya melihat video-video gambar-gambar yang berwarna-warni, lebih menarik gitu ya. Iya, mungkin karena ya maklum kalau anak SD memang senang sekali ya dengan video-video pembelajaran. Apalagi sekarang mereka juga sudah mempunyai handphone, jadi mereka sering buka YouTube dan sebagainya, jadi mereka tertarik gitu. Jadi kenapa sih Bu Kokom kok sekarang dulu sempat menggunakan video pembelajaran sebagai media ajarnya, sekarang sudah mulai menurun, tidak lagi menggunakan video pembelajaran, kenapa nih? Jadi kebetulan di sekolah saya kan kami hanya mempunyai Infocus cuma satu ya, Bu. Dan kebetulan juga Infocusnya sedang rusak. Jadi jadi ya mau tidak mau ya saya tidak bisa menggunakan video pembelajaran di kelas karena memang yang satu itu medianya Infocusnya tidak ada. Jadi kami masih merencanakan untuk membeli Infocus tersebut. Nah, tapi belum terlaksana, masih rencana seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ke depan bisa
tersedia kembali, apa Nah, namanya, alat peraganya, alat pendukung pembelajarannya ya Bu Kokom ya. amin. Namun kalau kita lihat ternyata yang membuat anak-anak menarik Mhm, kembali konsentrasi belajarnya, tadi disampaikan juga tidak hanya berupa video pembelajaran, mhm. namun pada saat Bu Kokom juga mengajak anak-anak belajar di luar juga sepertinya cukup membuat mereka tertarik ya? Iya, betul. Iya iya. Jadi memang anak-anak yang lagi masanya ya Bu Kokom ya? Iya, betul. Anak-anak SD, aduh, lagi aktif-aktifnya, Bu. Apalagi, Iya iya. yang anak-anak laki-laki, itu aktif Iya sekali. iya iya iya. Oke, kalau dari tadi disampaikan anak dengan berbagai macam Mhm. kesenangannya, jadi ke depan, Bu Kokom bagaimana nih? Apa yang mau dilakukan? Kedepannya, saya mau tadi melaksanakan, eee, kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media yang lebih menarik lagi, karena Mhm. memang kebetulan ya InFocus-nya tidak ada, jadi mungkin nanti saya akan menggunakan handphone saja ya, Bu. Mmm. Jadi nanti anak-anak kebetulan anak-anak kelas 5 di kelas saya itu sudah sebagian malah hampir semuanya mempunyai handphone seperti itu ya. Mungkin nanti bisa kita gunakan karena memang tidak ada infokus jadi kita bisa gunakan handphone. Jadi anak-anak bisa sesekali ada seminggu berapa kali mereka membawa handphone ke sekolah ya tujuannya Mhm. untuk pembelajaran seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan lebih sering lagi melaksanakan ice breaking seperti itu ya, Bu, di tengah-tengah Mhm. pembelajaran supaya anak-anak tidak merasa jenuh dan bosan dan mereka bisa kembali fokus lagi dan apa ya bisa fokus, bisa konsentrasi lagi dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan tertib. Oke oke, baik baik. Oke, jadi rencananya Bu Kokom akan mencoba mengkaji ulang gitu ya, mereview kembali, rencana pembelajarannya yang awalnya mungkin sudah tidak lagi menggunakan media-media yang menarik, ke depan akan menggunakan media-media yang menarik kembali ya Bu Kokom ya? Iya, betul Ibu. Termasuk mungkin mengajak anak-anak belajar di luar ruangan, di luar kelas gitu ya, Mm. kemudian menggunakan ice breaking gitu ya. Mungkin nanti, termasuk di dalamnya kan itu masuk di dalam RPP ya Bu Kokom ya? Dituangkan di dalam RPP juga ya? Oh iya, betul Ibu. Oke oke. Jadi rencananya RPP-nya digimanakan nih? Desain ulang atau gimana? Hmm, ya kemungkinan nanti saya akan merancang kembali mungkin ya, Bu, merancang kembali RPP Mhm. yang saya buat, yang tadinya mungkin di dalamnya tidak ada kegiatan seperti tadi di luar kelas dan sebagainya. Jadi nanti saya akan masukkan, dengan menggunakan video, kemudian ada sedikit dan sebagainya. Jadi nanti mungkin saya akan merancang kembali RPP yang saya buat. Oh, iya iya. Nggak kebayang deh RPP-nya pasti akan sangat menyenangkan, anak-anak pasti akan sangat antusias sekali. Amin, ya mudah-mudahan ya, Bu. Pasti akan terjadi perubahan Nah, suasana belajar yang dibayangkan oleh Bu mhm, Kokom gitu, mudah-mudahan ya amin. Bu Kokom ya. Iya, Iya. amin amin. Oke Bu Kokom, kira-kira ini, mendesain ulang RPP-nya Mhm. kapan nih rencananya mau dilakukan? Sepertinya harus secepatnya ya, Bu. Insya Mhm. Allah mungkin jika tidak besok, mungkin nanti setelah ini atau besok secepatnya lah supaya nanti bisa langsung diaplikasikan di kelas. Seperti Di itu. kelas, iya Mm. iya. Semoga nanti dengan berawal dari perencanaan, nanti diimplementasikan di kelas, makin top deh nanti KBM di kelasnya. Amin. Anak-anak lebih antusias dan, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, anak-anak Amin. fokus, insya Allah nanti pasti akan berdampak pula kayaknya ya ke penilaian juga ya, Iya, ke betul penilaiannya. Bu. Oke oke. Baik Bu Kokom. Nah, seperti apa komitmen Bu Kokom nih dalam menjalankan rencananya untuk mendesain ulang RPP-nya, seperti apa komitmennya? Komitmennya ya pasti akan saya secepat mungkin saya akan merancang RPP yang saya buat Oke dengan oke. memasukkan eh, kegiatan-kegiatan yang menarik. Kemudian setelah saya merancang kembali ke RPP yang saya buat, Mhm. saya segera langsung eksekusi gitu ya Bu. Saya aplikasikan nanti di Oke, kelas. Ya sip. mudah-mudahan dengan begitu anak-anak saya bisa lebih antusias lagi belajarnya, bisa lebih fokus lagi konsentrasi dan akhirnya tujuan tercapai, evaluasi
anak-anak bisa mengerjakan evaluasinya dan bisa mendapatkan nilai yang lebih memuaskan, bisa lebih baik Oke, lagi nilainya. iya, sip deh Bu Kokom gitu. Nanti kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Kokom untuk melaksanakan komitmen tersebut kira-kira? Ada rekan saya yang Mhm. biasa saya suka apa ya, kolaborasi dengan rekan saya ya, dengan rekan sejawat saya. Kebetulan kami, umurnya juga tidak terlalu jauh, seperti itu. Paling nanti saya akan komunikasi, bertukar ide bagaimana membuat, pembelajaran yang lebih menarik lagi di Oke. kelas. Nanti juga saya mungkin minta ide-ide yang lain kepada rekan saya ya, seperti itu. Itu mungkin rekan Oke, saya. oke. Oke, Bu Kokom kayaknya kita sudah di ujung percakapan nih, ujung coaching. Oh, ya Allah nggak Ah, kerasa iya, ya, Bu. nggak kerasa ya. Nggak bisa lanjut Oke, terus, Bu. waktunya kita kayaknya terbatas ya. Oh Bu iya, Kokom betul. kira-kira nih, kalau bisa kita simpulkan, Oke. apa sih kesimpulannya dari percakapan kita sejauh ini? Kesimpulannya yang pertama berarti saya yang pertama tadi harus mengkaji ulang, kemudian merancang ulang RPP yang saya buat Ya, dengan mengintegrasikan pembelajaran lebih menarik lagi. oke, oke, oke. Kemudian berikutnya saya juga bisa lebih sering lagi melaksanakan ice breaking ya di Oke, tengah-tengah oke. pembelajaran. Mhm. Kemudian apa lagi ya? Yang berikutnya mungkin ya saya akan lebih sering lagi berkomunikasi dengan rekannya, Bu. Supaya bisa mendapatkan ide-ide baru di dalam pembelajaran nanti yang saya akan laksanakan di kelas seperti itu. Oke deh Bu Kokom, Hmm. mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan, apa yang disimpulkan ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Komitmen Amin. tadi rencana aksinya bisa, dijadikan apa ya, komitmen acuan Bu Kokom untuk terus, apa ya, berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid-muridnya di kelas. Sukses Hmm. buat Bu Kokom, saya nggak Amin. sabar nanti menunggu kabar berikutnya, informasi berikutnya seperti apa nih, Hmm. apa namanya, tindak lanjut atau refleksi dari rencana-rencana tadi dari Bu Kokom. Ya, terima kasih banyak Ibu. Oke, Bu Kokom, setelah kita tadi percakapan, Hmm. coaching itu, apa perasaannya sekarang? Perasaannya sekarang lega. Saya bisa mendapatkan ide baru dan mudah-mudahan akhirnya saya bisa mengaplikasikannya nanti di kelas dan Oke. tujuan saya di dalam kelas untuk anak-anak bisa tercapai, anak-anak bisa lebih konsentrasi lagi. Mungkin itu saja, Bu. Oke, oke, baik deh. Bu Kokom, terima kasih nih Ya. atas percakapannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Ini juga Amin. menjadi pengalaman buat saya pribadi juga, Hmm. bagaimana cara mengelola kelas yang lebih interaktif, lebih antusias murid-muridnya. Ya, Ya, Ibu. terima kasih Bu Sama-sama. Kokom. Sampai ketemu Sama-sama. lagi di lain kesempatannya. Saya tunggu kabar berikutnya dari Bu Oke, Kokom. siap Ibu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.